Gimana sih supaya kita tahu itu investasi bodong atau bukan? Gue bakal kasih tahu berdasarkan pengalaman gua. Cek langsung bisnis atau kantornya. Jangan-jangan gak punya lagi kantornya. Terus lu pastiin apakah masuk akal keuntungannya. Kalau dia nawarin keuntungan yang fantastis, lu jangan seneng dulu. Biasanya yang kayak gitu malah yang bawa duit lo kabur. Terus pastiin itu bukan Ponzi atau MLM. Juga lu jangan lupa lihat laporan keuangannya. Bisnis yang mau lo invest harus transparan. Kalau dia bilang, ini bro, lihat aja hitung-hitungan gua di HP, udah lo ludahin aja tuh orang. Jadi singkatnya, lo perlu 6 kali ngitung untuk tahu fundamental bisnis yang mau lo invest. Ini gua udah rangkum dari banyak buku lah gua baca. Yang pertama, ROE, Return on Equity. Itu ukuran seberapa pintar perusahaan pakai modal buat cari duit. Kalau ROE-nya kecil, berarti bisnisnya lemot, gak efisien. ROE 10%, artinya setiap 10 juta yang lu invest di perusahaan itu mampu menghasilkan 1 juta pada periode tersebut. Rumusnya laba bersih per ekuitas atau modal. Yang kedua, BV atau book value. Ini harga wajar perusahaan kalau dibongkar total. Contohnya, harga saham yang ditawarin ke lo Rp1.000 nih. Terus setelah lu hitung, ternyata BV-nya cuma 300. Artinya lu beli udah kemahalan. Gampangnya gini nih. Lo bayangin pulpen yang harga modalnya cuma 300, tapi lu beli di harga 1000. Rumusnya, total aset dikurang total liabilitas. Habis itu dibagi jumlah saham yang beredar. Yang ketiga, PBV atau Price to Book Value. PBV ini lanjutannya BV. Kalau PBV di atas 1, itu artinya lo beli saham di harga yang lebih mahal dibanding nilai intrinsiknya. Rumusnya harga saham dibagi book value. Yang keempat, EPS atau earning per share. Ini hasil bersih per saham. Contohnya lo beli saham 1 lembar harganya 1000. Bilanglah itu perusahaan X. Dan EPS-nya setelah lo hitung 100. Artinya 1 lembar saham X senilai Rp1.000 hanya mampu menghasilkan Rp100. Rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Yang kelima, PER, Price to Earning Ratio. PER ini ngasih lo gambaran seberapa mahal lo bayar buat lihat Rp1 laba. Contohnya, lo udah hitung nih, ternyata PER saham X itu 50. Itu artinya perusahaan X menjual sahamnya 50 kali lipat lebih tinggi dibandingkan keuntungan per sahamnya. Bagi gua PER idealnya di bawah 12. Rumusnya harga saham dibagi EPS. Yang keenam, DER, Debt to Equity Ratio. Ini ngukur seberapa banyak perusahaan ngandelin utang buat operasi bisnisnya. Gampangnya gini, kalau lo udah ngitung perusahaan DER-nya 100% nih, artinya perusahaan itu setengah dibiayai oleh hutang dan setengahnya lagi pakai modal. DER di atas 100% lo harusnya udah ketar-ketir, kecuali bisnisnya di bidang perbankan dan sejenisnya. Kalau lo ditawarin invest dan temen lo nggak bisa kasih laporan keuangan, lokasinya nggak jelas, udah mending lo cabut aja daripada lo ketipu. Kalau lo ada pertanyaan, lo boleh tulis di kolom komentar.